Damai petasan di hari Lebaran. Petasan disimpan di dalam kotak. Kini bersama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sekaligus membuka secara resmi kegiatan Festival Panen Hasil Belajar Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kota Pontianak. Kepada Ibu Sri Sujiati SHMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Yang terhormat, jadi tidak saya sebutkan semua. Pertama, sebenarnya kami mengundang Komisi 4 DPRD Kota Pontianak. Dalam perjalanan ke sini, beliau minta izin tidak bisa hadir karena beliau masih melengkapi dokumen untuk pemilihan ke KPU. Dan mudah-mudahan masih terpilih. Kemudian yang saya ingin terhormat yang terhormat Kepala BDP Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu sekarang, yang saya hormati para pejabat eselon 3, 4 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, yang saya hormati Bapak Ibu pengajar praktek dan fasilitator calon guru penggerak, yang saya hormati dan banggakan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Pontianak yang hadir pada kesempatan ini. Saya lihat dulu, saya angka udah sekolah. Kalau kamu dipaksa, jangan ngedur, saya ngedur. Kemudian yang saya banggakan seluruh guru calon penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Ada 64 guru penggerak angkatan 7 Kota Pontianak. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini, dan sebelumnya saya mengucapkan maaf karena Bapak Wali Kota tidak bisa hadir. Jadi saya nggak bohong ya Bapak Ibu ya, kami itu selalu ingin melibatkan Bapak Wali Kota. Sampai tadi pagi, tadi malam saya masih cadangan. Jadi adegan dengan Ibu cadangan Bapak, oke? Selalu kan kita kan selalu cadangan. Tapi pas tadi OTW ke sini sudah berubah statusnya, tolong mewakili Bapak. Jadi karena berarti Bapak ada kegiatan yang bersamaan. Saya yakin itu ada kakak dapat. Ya. Tapi kalau pas tidak dapat ya karena banyak kegiatan ya mau tidak mau kita menggantikan. Jadi kalau tadi Bu Ulan menyampaikan bahwa setiap bahwa saya selalu ikut itu alhamdulillah ya. Maksud saya memang mendukung ini karena berharap seluruh guru di Kota Pontianak ini guru penggerak. Mungkin salah satu kami biasanya kalau bertemu kepala dinas kami akan bicara. Salah satu yang mendukung ini bukan salah satu kami kepala dinas semua mendukung karena sudah melihat hasilnya beda antara sekolah yang ada guru penggerak dan tidak ada guru. Walaupun jaraknya dekat. Ya Pak ya. Saya sekolah rakyat benar. Tapi masih ada koreksi Pak ya, tapi langsung. Jadi saya pulang dari situ fotonya nyampe buku dari dikenakan. Itu kan guru penggerak. Responsif. Jadi berusaha untuk lebih baik. Kalau ada kritik, ada saran langsung diperbaiki. Itu artinya kan bergerak tanpa henti ya. Kita berharap begitu ya, bukan setelah panen langsung diam. Sudah. Setelah panen masih ada kewajiban lagi untuk berbagi.
Ya, menguatkan kemudian berbagi. Tadi bergerak menggerakkan. Nah, artinya ada kewajiban untuk menggerakkan juga sekitarnya. Di Kota Pontianak terasa banget ini. Sudah mulai yang tidak ada guru penggerak pun dia sudah mau bergerak gitu. Nyontok, paling gede dia nyontok sekolahnya. Jadi kemarin saya ada satu sekolah, saya nggak mau sebut ya, karena ini juga sekolah Pontianak. Sekolahnya besar, tapi suram. Jadi isinya kalau saya datang keluhannya luar biasa. Ini bu, ini kurang enak. Yang sekarang sudah bisa dikerjakan yang mana? Tidak. Tapi sekali saya nyebrang, ada guru penggerak di situ sekolahnya glowing. Sekolahnya biasa-biasa saja tapi glowing. Semua tertata. Ini tanamannya bu, ini ikannya bu, ini semuanya. Yang lokasinya sebenarnya tidak potensi, tapi sangat baik. Itu baru sekolah yang ada guru penggerak. Kita berbeda. Nah, ini kita harapkan karena sudah terbukti, maka sesuai juga arahan yang kebijakan dari Bapak Wali Kota, semua guru penggerak, semua sekolah penggerak. Cuma ada keterbatasan yang kaya. Tidak bisa semua sekolah jadi sekolah penggerak. Kan ada usia, ada syarat-syarat yang mungkin mereka tidak bisa. Tapi yang masih baru dan masih bisa, harusnya dia menjadi guru penggerak. Karena tuntutan sekarang seperti guru penggerak itulah kunci. Jadi sekarang kalau kita mau PNS ya, atau pemerintah ini tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan pelayanan itu semakin tahun semakin tinggi. Nah, untuk saat ini yang bisa memenuhi itu adalah tadi salah satunya menjadi guru penggerak, sehingga pelayanan yang kita berikan sesuai ekspektasi dari masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya guru penggerak berarti dia sudah ketinggalan, nggak update. Nah, karena itu nanti angkatan ke-10 ya Bu ya, ini angkatan ke-7, angkatan 8 on progress ya. Ini masuk ke loka kedua, tadi sudah diceritakan. Angkatan ke-8 itu memang cuma 10 orang. Tapi angkatan ke-9 itu ada 79 orang. 78, satu lagi saya tadi 78 calon guru penggerak angkatan ke-9. Nanti mulai September sudah mulai ya pendidikan sama guru penggeraknya. Kemudian yang angkatan ke-10 Bapak Ibu kepala sekolah ini dimulai bulan tanggal 3 salah. Tadi 31 ya. 17 Juli sudah dibuka. Jadi tolong disisir. Wajibkan Bapak Ibu. Itu sudah terbukti ya Pak Burhan ya. Bedakan guru yang guru penggerak dan bukan guru penggerak. Saya pernah temukan guru penggerak sedang mengajar di SD 18 Pontianak Barat. Sekolahnya biasa-biasa saja, tapi mutu pendidikannya hebat. Tepuk tangan dong makasihnya. Jadi sekolah itu sebenarnya nggak perlu gedung yang tinggi-tinggi, nggak perlu prasarana yang bagus. Dari mutu pendidikan yang diberikan, mutu pembelajaran yang diberikan oleh guru saja sudah bisa menarik mereka untuk masuk ke sekolah itu. Jadi saya melihat kemarin ini kami lagi PPDB, Bapak Ibu sama ya, SMA juga sudah selesai PPDB. Nah kita baru akan pengumuman tanggal 10 Senin. Tapi masyarakat nggak bisa ditipu gitu. Kemana mereka harus sekolah? Mereka itu cari di Instagram ya. Seperti orang mau pindah ke sini bawa anak, dia udah cari di Instagram sekolah mana yang cocok buat anak saya, yang aku jadi yang baru. Kemarin Pak, Bu, saya mau masukkan anak sekolah ke SD 39 itu Fatimah misalnya, Jalan Pancasila. Kenapa di sini Pak?
banyak SD kita di sekitaran kota ini banyak. Nggak, kami sudah cari di IG-nya, kegiatannya banyak, dan anak saya memang aktif dan dia butuh tempat yang seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, sekarang dari manapun bisa kelihatan apa sih yang dilakukan sekolah Bapak Ibu semua. Apa yang dilakukan guru-guru ini? Jadi bagusnya kalau kayak guru penggerak itu punya ide yang bisa tersambung gitu ya dengan ide sekolah. Jadi sekolah ini punya guru-guru yang aktif di sana. Jadi bisa dilihat dan orang akan tinggal bawa anaknya ke sini. Kalau kita melihat ponakan anak kan pasti kita akan cari tempat yang kita anggap paling aman, bisa mengembangkan bakat minat anak gitu ya. Nah, itu sudah bisa dilihat dari mana saja. Jadi sekarang di era yang global ini semua bisa dilihat dari mana-mana. Tinggal bapak ibunya mau bergerak atau mau mager. Nah, itu tadi yang tidak mau jadi guru penggerak itu kita kasih nama guru mager. Malas gerak. Dan itu sudah nggak up-to-date. Dia ketinggalan zaman. Itu bukan guru yang diharapkan atau sesuai dengan tuntutan saat ini. Baik, ini kita kalau kata tutup kembali ke rektor. Kita kembali ke rektor. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di tahap akhir. Mungkin bagi kita yang undangan nggak terasa ya, karena tahu-tahu dia kemarin baru rekrutan. Kalau diundang udah panen gitu. Tapi yang paling terasa pasti Bapak Ibu. Bapak Ibu guru sangat penggerak. Bukan dalam waktu yang sedikit ya dengan branding program ini. Bapak Ibu bisa menyelesaikan pendidikan guru penggerak 6 bulan, bukan waktu yang sedikit ya, sehingga saya mengira bahwa kalau sudah keluar ini berarti sudah lancar, karena sudah ada aksi nyatanya. Tinggal diteruskan dengan aksi nyata berikutnya. Jangan berhenti sampai di aksi satu aksi nyata. Nanti berikutnya terus kembangkan itu sesuai dengan permasalahan atau potensi di masing-masing sekolahnya. Mungkin berbeda. Dan jangan lupa itu dibagikan juga kepada yang lain. Jadi guru penggerak ini nggak boleh pelit, guru penggerak ini kalau sudah dilaksanakan ada keberhasilan, sebarkan. Siapa tahu ini diterapkan di tempat lain bisa lebih berhasil lagi daripada penciptanya. Tidak apa-apa, kan itu tetap terus mengalir menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus menerus. Selanjutnya ini kan sambutan wali kota ini sangat formal ya Bapak Ibu ya, bicaranya dari undang-undang sampai kayak ini. Tapi saya rasa Bapak Ibu udah paham semua. Cuman ada beberapa harapan yang akan disampaikan. Ya, tadi guru penggerak sudah disampaikan di dalam nyanyian, kemudian juga dalam yel-yelnya. Nah, di sini ada jadi seperti dewa juga guru ini ya. Karakter intrapersonal adalah hal yang terkait dengan pola pikir yang dicirikan dengan sifat visioner, cerdas, kreatif, dan terbuka, serta pola hati yang dicirikan dengan sifat jujur, ikhlas, religius, dan adil. Kalau ada yang bisa semua ini berarti perfect, sempurna, bisa memanage pola hati dan pola pikir. Banyak harapan ya yang diemban oleh seorang guru penggerak. Harapan baik oleh harapan sekolah itu sendiri maupun harapan tadi
masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang semakin hari semakin baik dari satuan-satuan pendidikan. Karena guru penggerak ini berada di dalam satuan pendidikan yang dikelola oleh para kepala sekolah. Tadi kalau program sekolah penggerak itu kan berarti kepala sekolahnya ya. Nah, kalau misalnya ada BDI untuk program kedepannya masih ada nggak Bu ya sekolah penggerak SD? Nggak ada ya, titik ya. Oh IKM aja. Oh yang mandiri. Sekarang udah masuk ke kurikulum mandiri ya. Implementasinya sudah mandiri, jadi tidak ada lagi. Tapi alhamdulillah di Kota Pontianak ada beberapa sekolah penggerak. Mungkin ini bisa menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak ya Bu ya, harapannya. Dan tahun 2024 nanti sekolah penggerak itu sudah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk terus ya di-maintenance ya, dipelihara supaya ini tetap berlanjut dan bahkan kalau bisa berkembang. Tadi karena sudah ada implementasi kurikulum mandiri. Selanjutnya guru penggerak. Harapan kami guru penggerak ini bisa menjadi role model juga. Jadi sama. Kalau kepala sekolah, kalau sekolah penggerak tadi dia menciptakan lingkungan sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Nah kalau guru penggerak dia menciptakan transformasi sesama gurunya di dalam sekolah. Jadi bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri bertransformasi pembelajaran, tapi juga bisa menggerakkan teman-teman sesama guru di sekolah. Jadi sebenarnya kalau kita mau rata semua sekolah kasih aja satu guru penggerak gitu ya, supaya bisa bergerak. Nah tapi ini semua tahun ini kita diukur Bapak Ibu. Jadi keberadaan guru penggerak eksistensinya diukur kinerjanya. Sekolah penggerak, guru penggerak semua diukur. Apa yang sudah dilakukan? Jadi jangan mengira bahwa setelah Bapak Ibu menjadi guru penggerak langsung tidak diperhatikan lagi. Minimal diukur kinerjanya. Ya, ini kita ada target PDM 1 sampai 12. Jangan bilang saya suruh kasih ya, nanti sampai siang. 12, ada 12 aja kan aja nih. 1 sampai 12. Tapi kepala sekolah ini sudah beberapa kali ya ketemu dan target PDM 1-12 itu nggak bisa kalau dinas sendiri yang mencapai target. Tapi yang bisa mencapai targetnya itu harus dari masing-masing sekolah. Jadi akan diikut di situ kan apa ya, PDM 1 itu PSP, sekolah penggerak, kemudian rapor pendidikan. Siapa coba yang bisa membuat rapor pendidikan? Dinas. Paling dinas ngasih aturan, kebijakan. Tapi pelaksanaannya semua ada di sekolah. Semua ada pada sekolah. Siapa yang memimpin sekolah? Kepala sekolah. Jadi makanya beberapa kali sudah kami sampaikan kepada sekolah kalau ada target di dinas ya. Ini targetnya sebenarnya target kabar. Target kabar ini tidak akan bisa tercapai kalau masing-masing sekolah tidak bergerak, tidak mencapai itu. Dan kita akan ukur ya, Bapak Ibu, ini sekarang kita sudah proses pemetaan dulu. Kita posisinya di mana, targetnya berapa, kemudian cara mencapainya seperti apa. Ini target kita untuk tahun 2023 sampai Desember nanti. Nah selanjutnya upaya-upaya strategis nanti akan kita susun dan kita bicarakan bersama bagaimana untuk kita mencapai. Selain PDM ini kita banyak juga target. Jadi angka partisipasi murni SD, SMP, dan PAUD kita juga diukur. Kemudian angka partisipasi kasar, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, itu kita semua diukur.
Jadi kalau ada anak yang putus sekolah di sekolah, itu harus ditangani. Jadi tidak dibiarkan dia putus hilang. Ini yang akan menyebabkan IPM Provinsi Kalimantan Barat turun. Jadi IPM Provinsi Kalimantan Barat adalah terakumulasi dari IPM kabupaten kota. Untuk tahun 2022 yang dipublish tahun 2023 ini, IPM Kalimantan Barat 63,9. Sementara Kota Pontianak sudah 68 di atas nasional. Tapi tidak bisa merubah keadaan kalau cuma sendirian. Jadi masih ada 14 kabupaten kota ini harus sama-sama mendukung. Nah kemarin kita sudah diundang oleh provinsi, cara mencapai menaikkan IPM di dalam pendidikan itu hanya satu cara, yaitu memperlama lama sekolah. Ya, jadi angka yang putus sekolah mereka harus sekolah di sekarang dipakai. Jadi kalau di sekolah ada yang putus sekolah, saya memang minta kepada kepala sekolah untuk melihat kemana arahnya mereka. Jadi kalau misalnya masih ada perkawinan dini, perkawinan muda usia yang muda di Kota Pontianak, kota ya, bukan kabupaten. Jadi putus sekolah karena mau nikah. Masih ada di kota. Jadi dia harus sekolah gitu. Anak usia sekolah harus sekolah. Gimana caranya kepala sekolah bisa memantau itu? Jadi kalau dia mau putus, kita pastikan dia akan sekolah minimal di kesetaraan. Kita harus ikutin jejak mereka supaya saya melihat angka putus sekolah ada 200-an di Kota Pontianak. Ini nanti saya minta laporan ya dari masing-masing sekolah. Anak ini putus sekolah, lalu dia kemana? Ke pesantren atau kesetaraan? Kalau menikah kan bisa sambil sekolah. Ya, jadi jangan sampai ada yang putus sekolah. Kalau dia nakal, dia bisa dibina, dia masukkan di kesetaraan juga bisa. Dengan nanti laporan tetap saya minta supaya angka putus sekolah di Kota Pontianak tidak banyak, harus berkurang. Sekarang ada 200-an lebih. Beda dengan mutasi, yang disamakan putus sekolah dengan mutasi. Ya. Jadi selanjutnya guru penggerak juga diharapkan terbentuk personality calon pemimpin pembelajaran. Sudah ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021 yang menyatakan di situ bahwa kepala sekolah berasal dari guru penggerak. Dan itu tidak ada lagi, tidak ada alternatif lain selain itu. Jadi kalau kita sekarang mengangkat guru kepala sekolah hanya boleh dari guru penggerak. Pengawas satuan pendidikan berasal dari guru. Kemarin belum beberapa lama ini beberapa guru penggerak sudah mengikuti uji kompetensi untuk pengawas. Saya apresiasi ya, karena memang kita sekarang krisis pengawas. Tidak dapat itu pengawas 4 orang. Peluangnya besar ya Bu ya. 4 orang untuk mengawasi 179 sekolah SD negeri swasta dan 80 SMP sekolah Pontianak. Kita cuma punya 4 pengawas. SD tinggal 2 itu sekolah 6 kecamatan. Jadi 2 raya, tidak kesempatan tidak sendiri. Kasihan itu. Ya, jadi kita berharap nanti guru-guru penggerak ini yang akan segera menggantikan estafet kepemimpinan. Ya. Tapi kalau melihat performansnya guru penggerak, saya yakin kita tidak akan mengkhawatirkan masa depan kita. Kalau kita melihat beberapa kali saya melihat lulusan guru penggerak
itu performanya luar biasa. Dia sangat membantu tidak hanya manajemen untuk memilih calon-calon pemimpin satuan pendidikan maupun nanti kepemimpinan di dinas pendidikan dan kebudayaan. Banyak harapannya sampai membawa bangsa negara menggapai cita-cita bangsa. Pemimpin yang lama pasti akan pensiun, kita akan bergulir. Jadi harapannya bahwa kader-kader pemimpin inilah yang akan dukung nanti dari para guru penggerak. Pak Lukman di Bijung, kan kita udah tua ya Pak, Bapak berapa usianya Pak? Pak Lukman berapa usianya? Nah, 53, 7 tahun lagi beliau pensiun. Oh, kayaknya lebih tua dari saya. Saya 55 loh Pak. Kayak saya dengan Pak Kan. Pak Kan itu tinggal berapa bulan pas pensiun. Tapi kayaknya saya lebih tua dari Pak Kan. Memang ya, berapa? Tua pengalaman. Nah, itu masak pohon ya, makan di pohon. Nah, itu kalau di pendidikan nih jangan kira ibu-ibu kepala sekolah yang cantik-cantik nih. Tolong Bu, kami Desember ini pensiun. Hah? Kayaknya masih muda mukanya, kali-kali produk gitu ya. Tapi begitu di sekolah usia lebih ini awet. Ya, saya melihat di pendidikan mungkin karena banyak ketemu murid ya, hatinya banyak senangnya daripada sedihnya. Jadi wajahnya lebih muda-muda. Nah ini nanti pengganti kita ini Bu, semua dari guru juga. Makanya saya minta ke kepala sekolah dorong seluruhnya. Pak Hamid kan Desember udah pensiun kan Pak? Siapa nih dari Pak Hamid? Ayo guru penggerak mana? Ya nanti ini calon-calon yang penggerak ini nanti kita kasih sekolah yang kecil dulu. Kalau terbukti bisa menyajikan hasilnya dengan baik, naikkan lagi yang sedang dalam sekolah yang besar. Banyak sekolah-sekolah kita yang sekarang menjadi sekolah-sekolah yang besar yang perlu tangan dingin, manajemen yang baik mengelola satuan pendidikan. Pada kesempatan ini juga saya minta kepada peserta pendidikan guru penggerak perkenan kita diangkat menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah untuk selalu menambah pengetahuan dan wawasan, terutama wawasan tentang informasi dan teknologi, sehingga era digitalisasi tidak menjadi halangan dalam menjalankan tugas. Kita harus bertransformasi sesuai dengan tadi disampaikan tuntutan saat ini. Kita tidak harus melek teknologi. Kita perlu berbicara tentang artificial intelligence. Itu yang diperkirakan akan bisa menggantikan fungsi guru. Bayangkan sampai Pak Nadiem nanya ya, ini guru bisa digantiin sama ini. Ini sekarang perkembangannya seperti itu. Jadi dia bertanya dalam sekejap dia sudah bisa jawab. Untuk tapi mereka tetap ada yang memasukkan adalah tetap manusianya. Sama sih seperti sekarang, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan apa? Tanya sama Google kan? Kita kalau ingin tahu, misalnya cek apa sih namanya? Cek GPT. Saya cari itu jelasin ya. Kasih di Google, cek GPT, langsung aja tuh. Nah seperti itu. Tapi kalau murid-murid biasa dengan seperti itu, bilang nanti fungsi gurunya. Makanya sekarang guru harus punya pengetahuan yang update. Sehingga kalau anak-anak mau tanya, masih ada gurunya. Walaupun anak-anak bisa ya cari sendiri di Google. Jadi sekarang saya lebih, guru saya Google. Kalau mengetahui informasi, teknologi informasi kita cari di Google. Kemudian pokoknya harapannya besar ya. Apa maksud dibentuknya guru penggerak seperti itulah harapan kami terhadap Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dari guru penggerak jangan macam-macam lagi, karena kita bicara bukan hanya
IQ ya, tapi SQ juga, ya, spiritualnya juga, emosionalnya juga. Dan kita ingin mendapatkan calon-calon pemimpin yang ESG-nya bisa terpenuhi. Jadi kita bersaing sehat, ya. Kita berkompetisi secara sehat, kita mendapatkan pemimpin masa depan ya, yang akan membawa bidang pendidikan. Dan ini tadi itu di awal ada kata MC yang berdua tadi Pak Hari, agar dunia pendidikan lebih diperhatikan. Menurut saya secara pribadi mengatakan bahwa pendidikan ini sangat diperhatikan. Cuman perhatian itu kembali lagi kepada kemampuan keuangan. Karena selama ini memang bidang pendidikan selalu mendapatkan anggaran yang lebih dibanding yang lain. Nah, tinggal kita tadi mengefisienkan anggaran kita supaya banyak hal yang bisa dilakukan, yang mengefisienkan dan mengefektifkan lagi anggaran yang masuk ke dinas pendidikan. Jadi kita harus bikin shortcut gitu ya. Jadi kita dengan anggaran ini bisa mencapai ini. Tapi kalau terbatas anggaran, kita dengan anggaran ini kita mencapai ini. Gitu. Ya, jadi insya Allah yang namanya pendidikan itu tidak pernah luput ya, karena manusia itu berkembangnya karena pendidikan. Nah, yang sambutan yang kami sampaikan, ini sambutannya Pak Wali itu. Yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan saat ini menjadi inspirasi bagi peserta dan membangun jati diri yang mampu menggelorakan semangat pendidikan di lingkungan sekolah di Kota Pontianak dan sekitarnya. Akhir kata, dengan bersama-sama kita mengucapkan syukur dan atas rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kegiatan Saukakarya 7 Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 di Kota Pontianak saya nyatakan dibuka secara resmi. Sebelum saya tutup, saya mau pantun juga. Nggak mau lawan boleh? Itu ini ya. Ibu panggilannya Bu Ubai atau Bu Mimi? Oh, Bu Mimi ya. Kalau Bu Ubai banyak sekali nama bukan. Hendak pergi beli roti. Bu Mimi terlumpang di atas meja. Guru penggerak senang berkolaborasi, bergerak mewujudkan aksi nyata. Dari pasangan ke Manampa, ini nama daerah Sumatera Barat ya. Pasangan nampak pohon berderak-derak. Hari ini sangatlah indah bersua dengan pendamping guru penggerak. Satu lagi yang terakhir, wajahmu tumbuh di rawa, masak sebiji dimakan elang. Wah, subuh hari ini dirasa bertemu guru penggerak membuat senang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi